Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Blogpost Channel dalam pembahasan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat sekalian, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Emang boleh presiden sejubir itu? Terlihat dalam beberapa kesempatan pasca debat kemarin, Pak Presiden yang ikut mengomentari hasil debat Capres putaran 3 kemarin. Ia mengatakan debat Capres tersebut tidak memuat substansial, melainkan lebih menyorang pada personal. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang. Ya, meski sudah beberapa hari yang lalu debat Capres ketiga ini telah selesai, tapi pembahasannya sampai hari ini masih saja belum selesai-selesai. Momen ketika Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo yang bermanuver dan melakukan serangan pertanyaan dan tanggapan kepada Pak Prabowo, rasanya untuk Pak Prabowo menjadi satu momen dan kenangan yang sangat sulit ia lupakan dalam masa hidupnya, ya. 2 jam acaranya berlangsung, tapi untuk Pak Prabowo 2 minggu rasanya seakan masih membekas. Terlihat pasca debat, Pak Prabowo memanfaatkan berbagai macam momen kesempatan untuk melakukan umpatan atas kekesalan beliau terhadap 2 orang pasangan calon tersebut yang terlihat menyerang beliau dan bermanuver kepada beliau ketika dalam berbagai macam pertanyaan dan tanggapan pada kesempatan debat Capres yang ketiga kemarin. Kita tentu bisa lihat bahwa efek dari debat Capres kemarin, kita bisa tahu anggaran Kemenhan, kita bisa mengulik undang-undang tentang informasi publik maupun yang bersifat rahasia. Kita tercerahkan dengan banyak fakta, juga fakta bahwa ada kesenjangan yang sangat timpang antara kekayaan Pak Prabowo dengan TNI. Pak Anies Baswedan bak penyair yang menemukan puisi paling ganas untuk menyerang, menggunakan data bahwa separuh TNI tak punya rumah. Namun pemimpin mereka punya ratusan hektar tanah. Tentu saja para pendukung garis keras atau buzzer-buzzer loyal yang semakin kenyang dengan uang menjelang hari pemilihan mengamplifikasi baik pertanyaan maupun pernyataan dari Pak Anies dan Pak Ganjar sebagai bentuk serangan personal. Seolah tidak cukup dengan fakta yang mengatakan bahwa banyak masyarakat kita yang belum memahami apa itu debat dan apa itu serangan personal, Pak Jokowi dalam satu kesempatan berkomentar mengenai debat Capres yang ketiga. Sangat ironis, menaruh garam pada luka, menyiram gas pada api. Alih-alih mendidik masyarakat dan meluruskan anggapan mereka yang berbelok, Pak Jokowi justru bersikap layaknya juru kampanye 02. Apa? Karena di sana ada anaknya. Kita tahu bahwa sulit, dilematis rasanya untuk lebih memilih kepentingan umum ketimbang kepentingan anak kesayangan sendiri. Seolah membenarkan opini publik yang keliru, beliau mengatakan debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi. Ada rambu-rambu sehingga hidup. Well, kalau yang Bapak anggap yang tidak sesuai rambu-rambu itu adalah ketika Pak Anies Baswedan yang menyoal tanah pribadi Pak Prabowo, mungkin Pak Jokowi yang pernah ikut debat Capres tahun 2019 perlu banyak mengingat, flashback, dan berkaca bahwa justru apa yang pernah Bapak lakukan dalam kesempatan debat Capres tahun 2019 jauh lebih kejam dari apa yang hari ini Pak Anies Baswedan ketika serangan personal itu dimaksud adalah menyoal tanah pribadi Pak Prabowo. Tak cukup di situ, dampak dari debat putaran 3 ini, masyarakat juga mempersoalkan perihal kerahasiaan atau keterbukaan informasi karena pertanyaan dari 01 dan 03 yang dilontarkan untuk Pak Prabowo. Alih-alih meminta Komisi Informasi untuk memperjelas masalah ini, Bapak justru mengatakan data pertahanan di debat Capres gak bisa kita buka layaknya toko kelontong. Saya jadi bertanya-tanya, apakah Bapak benar-benar menonton debatnya?
Alih-alih membantu masyarakat untuk mendapatkan kejelasan informasi mengenai apakah data tersebut benar bersifat rahasia atau memang sebenarnya tidak bersifat rahasia, yang justru Bapak lakukan memberikan pernyataan yang seakan-akan membenarkan situasi dalam debat capres tersebut. Alhasil Pak Jokowi, masyarakat kita cerdas, masyarakat kita justru mencari tahu kebenaran fakta apakah data tersebut memang bersifat rahasia atau tidak. Dan dalam penjelasan video ini jelas Pak Jokowi bahwa data yang ditanyakan oleh Pak Anies Baswedan, begitupun dengan Pak Ganjar Pranowo, semuanya adalah data yang tidak bersifat rahasia. Masyarakat tentu saja memang harus paham bahwa informasi tentang pertahanan itu hal yang sangat sensitif. Terlebih kita baru-baru saja menyaksikan perang Rusia-Ukraina. Ada informasi pertahanan yang tidak boleh bocor atau dibuka demi melindungi kepentingan negara yang lebih besar. Tapi bukan berarti dengan alasan kepentingan negara lantas Menhan membawa kita jauh pada fase ketertutupan. Terlebih jika itu tentang kinerja dan anggaran. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka seharusnya tidak ada pertanyaan yang bersifat rahasia. Jadi sikap Pak Jokowi yang mengatakan rahasia pertahanan itu tidak bisa dibuka seperti toko kelontong di konteks debat Capres putaran 3 tak lain bak seperti pendukung 02 yang mendukung secara buta-buta. Maka tak heran tanggapan publik yang mencuat seperti Presiden rasa juru kampanye, senter disuarakan pasca statement Pak Jokowi. Rasanya beliau benar-benar tidak netral. Ditanya persoalan debat, beliau getol menjawab hingga meminta KPU mengubah format debat. Giliran ditanya soal keputusan MK terkait pelanggaran etik, beliau hanya menyernyit, tersenyum dan meninggalkan wartawan. Dan ingat sahabat-sahabat sekalian, pernah ketika beliau ditanyakan tentang 135 korban jiwa dalam peristiwa Kanjuruhan, beliau malah mengatakan, saya akan jawab di lain waktu. Sulit memang untuk meminta dan berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk stop, berhenti melakukan aktivitas cawe-cawe politiknya dan agar beliau bersikap netral dalam kontestasi Pilpres 2024 kali ini. Melihat fakta-fakta yang sudah terjadi dan yang paling dilematis adalah anak kesayangannya ikut dalam kontestasi kali ini. Tapi sebagai orang yang terus mengharapkan akan adanya perbaikan di negeri ini, kita tentu saja terus mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa apa yang Anda lakukan hari ini bukan hanya 1 atau 2 tahun atau 5 tahun ke depannya terekam oleh memori publik, tapi selama-lamanya mengalir kepada anak cucu kami bahwa Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya presiden rasa jubir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.